Aku bisa mencium aromanya, bahkan sebelum tiba di depan pintu. Bau harum rendang buatan Sri menguar dari dapur, berpadu dengan wangi bunga melati dari halaman rumah. Hari itu, Idul Fitri, dan gang sempit kami terasa seperti surga kecil di tengah kota. Rumah kami berdempetan, hanya dipisahkan oleh dinding tripleks yang tipis, sehingga setiap suara, setiap tawa, dan setiap tangis menjadi milik kami bersama. Kami tidak punya televisi besar atau sofa empuk, tapi kami punya yang jauh lebih berharga. Komunitas. Aku berjalan ke teras, di mana Sri sedang sibuk menata kue kering. Wajahnya berseri-seri, matanya memancarkan kehangatan yang tak terlukiskan. "Mia, ayo sini," serunya. Agus duduk di bangku kayu, memangkas rambut kedua putrinya, membuat mereka terkekeh. Tangan mereka yang mungil memegangi gunting mainan, meniru gerakan ayah mereka. "Bunda Mia, lihat, ayah jadi tukang cukur," kata putri sulungnya sambil tertawa riang. Aku duduk di samping Sri, mengamati mereka. Sri menatapku dan berkata, "Rezeki tidak harus melimpah, Mia. Yang penting hati kita damai dan keluarga berkumpul." Kalimat itu bukan hanya kata-kata, itu adalah keyakinan hidup kami. Waktu berlalu dan hidup kami mengalir seperti air sungai. Anak-anak mereka tumbuh sehat. Rumah kami selalu dipenuhi tawa dan cerita. Kami sering berbagi makanan. Agus memberiku ikan hasil pancingannya, dan aku membalasnya dengan sebotol sambal buatan ibuku. Kami adalah keluarga besar, berbagi suka dan duka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan sesederhana ini akan menjadi kenangan yang paling menyakitkan. Pukulan pertama datang seperti petir di siang bolong. Aku masih ingat, dia pulang dengan wajah pias, duduk di teras dengan bahu terkulai. Selama berminggu-minggu, dia mencoba mencari pekerjaan lain, melamar ke sana kemari, tetapi tidak ada yang berhasil. Uang tabungan mereka menipis dengan cepat. Tawa di rumah itu mulai meredup, digantikan oleh keheningan yang tegang. Aku sering mendengar bisikan-bisikan dari balik dinding. Suara Sri yang menangis pelan. "Bagaimana ini, Gus? Bahan makanan sudah habis." Hati Mia hancur. Aku melihat sendiri bagaimana mereka berjuang. Aku melihat anak-anak mereka yang dulu ceria, kini menunduk lesu karena lapar. Pakaian mereka yang dulu bersih dan rapi, kini terlihat kumal. Aku ingin membantu, tetapi aku tahu harga diri mereka terlalu tinggi. Aku hanya bisa meletakkan semangkuk sup hangat di depan pintu mereka. Pura-pura salah alamat. Perjanjian gelap suatu malam. Badai turun dengan ganas, seolah mencerminkan kekacauan di hati mereka. Sri datang ke rumahku, wajahnya pias dan matanya sembab. "Mia," bisiknya, suaranya parau. "Kami akan pergi. Ini satu-satunya jalan keluar." Aku menatapnya bingung, tetapi jantungku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. "Jalan kemana, Sri?" tanyaku. Dia hanya menjawab, "Gunung Kawi." Aku merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungku. Nama itu menggema, memuat ribuan cerita gelap dan menakutkan tentang tumbal dan perjanjian. "Sri, jangan," bisikku. Air mata mulai mengalir. "Pikirkan anak-anakmu, jalan itu tidak akan pernah berakhir baik." Namun, dia menggeleng. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami harus melakukannya untuk anak-anak kami, demi masa depan mereka. Suara Sri dipenuhi keputusasaan yang begitu dalam. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah keputusannya. Mereka telah membuat keputusan yang mengerikan. Pagi setelah kepergian mereka, gang sempit itu terasa hampa. Aku selalu memandangi rumah mereka yang kosong, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Beberapa minggu berlalu, aku nyaris melupakan mereka, mencoba melanjutkan hidup dalam keheningan yang tersisa. Hingga suatu sore, deru suara mesin yang tidak familiar memecah keheningan. Sebuah mobil mewah mengkilap berhenti tepat di depan rumah Sri dan Agus. Jantungku berdebar kencang. Aku melihat dua sosok keluar dari mobil itu. Aku nyaris tidak mengenali mereka.
Kekayaan yang membawa petaka itu Sri dan Agus. Mereka mengenakan pakaian mahal yang mewah. Wajah mereka terlihat lebih berisi. Tetapi ada sesuatu yang hilang dari mata mereka. Mata Sri yang dulu memancarkan kehangatan, kini terlihat kosong dan dingin. Seperti mata boneka porselen. Agus yang dulu gagah, kini berdiri tegak dengan bahu tegang. Senyumnya terasa kaku, seolah dipaksakan. Mereka tidak lagi menyapa ramah. Mereka mengurung diri di dalam rumah megah itu, menjauhi semua tetangga. Rumah mereka yang dulu sederhana, kini menjadi istana. Dindingnya dicat ulang, jendela-jendela diganti kaca tebal, dan lampu kristal tergantung megah di ruang tamu. Bahkan para pekerja yang mereka pekerjakan pun tampak takut. Mereka selalu menunduk seperti bayangan dan menghindari tatapan Sri dan Agus. Aku sering melihat mereka membersihkan rumah, tetapi tidak pernah sekalipun ku dengar mereka tertawa atau berbicara. Rumah itu yang dulunya penuh tawa dan kehidupan, kini diselimuti keheningan yang menakutkan. Aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa mereka beruntung. Mungkin mereka mendapatkan warisan atau memenangkan loter. Tetapi keganjilan demi keganjilan mulai terjadi, dan aku tidak bisa mengabaikannya lagi. Kematian aneh datang. Pertama, adik kandung Sri meninggal mendadak. Ia ditemukan tewas di dalam kamarnya tanpa sebab yang jelas. Kemudian, paman Agus yang tinggal bersama mereka ditemukan tewas dengan tubuh membiru, seolah dicekik oleh tangan tak terlihat. Penduduk desa mulai berbisik-bisik, itu tumbal. Mereka meminta tumbal nyawa, tapi tidak ada yang berani berbicara keras. Terlalu takut pada kekayaan yang mereka miliki. Wajah mereka yang selalu tegang dan senyuman mereka yang dingin membuat semua orang menjauh. Rumah megah itu adalah penjara bagi mereka, dan kami adalah penonton yang ketakutan. Puncak dari kengerian itu adalah kondisi kedua putri mereka. Anak-anak yang dulu ceria, kini hanya bisa duduk termenung di sudut rumah. Mata mereka kosong, dan mereka sering menunjuk ke sadit-sadit ruangan sambil tertawa sendiri. Aku mencoba mendekati mereka. "Hai sayang, bunda, bawakan kue kesukaanmu." Tapi mereka hanya menatapku dengan tatapan kosong, lalu tertawa cekikikan sambil berbisik. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas, tetapi dari bisikan itu, aku bisa menangkap nama-nama aneh. Keduanya akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Suatu malam, aku terbangun oleh suara yang aneh. Bukan lagi tangisan atau tawa anak-anak mereka, melainkan bisikan yang samar dan gumaman mantra yang mengerikan dari rumah sebelah. Jantungku berdebar kencang. Aku memutuskan untuk mengintip, mengendap-endap ke jendela. Aku melongokkan kepala melalui celah kecil. Pemandangan di dalam membuat darahku membeku. Di ruang tamu yang megah, Sri duduk bersimpuh di depan sebuah cermin tua yang dikelilingi sesajen. Tangannya memegang sebuah patung kayu berwajah seram. Asap dari menyan mengepul tebal. Baunya menyengat hidungku. Sri membacakan mantra dengan suara yang bergetar. Aku bisa melihat punggungnya bergetar hebat. Tiba-tiba, dari dalam cermin, muncul sosok bayangan hitam yang mengerikan. Bayangan itu merayap keluar. Mata merahnya menyala. Jantungku berdebar kencang. Aku segera menyadari bahwa kekayaan mereka adalah hasil perjanjian kotor yang meminta bayaran berupa tumbal. Akhir yang tragis. Tahun-tahun berlalu, dan penderitaan Sri dan Agus semakin terlihat. Wajah mereka menua dengan cepat. Mereka sering terperanjat pada bayangan mereka sendiri, dan mata mereka selalu dipenuhi ketakutan. Suatu pagi, Sri ditemukan tewas di kamarnya dengan luka cakaran yang mengerikan. Di punggung, seolah-olah dicakar oleh makhluk yang tak kasat mata. Seminggu kemudian, Agus menyusul. Ia ditemukan tergeletak kaku di ruang tamu, dengan mata melotot dan mulut terbuka. Ekspresi ketakutan yang abadi terukir di wajahnya. Sejak kematian mereka, rumah itu ditinggalkan. Lampu kristal pecah,
Jendela-jendela berlubang dan dinding-dindingnya ditumbuhi lumut. Rumput liar tumbuh setinggi dada. Tidak ada lagi orang yang berani lewat di depan rumah itu. Setiap kali aku lewat, aku selalu merasakan hawa dingin yang menusuk dan mendengar bisikan-bisikan samar yang memanggil-manggil. Rumah itu kini menjadi saksi bisu dari janji yang dibayar dengan nyawa dan kewarasan. Aku berdiri di depan rumah yang kini terbengkalai. Aku merenungkan betapa rapuhnya kebahagiaan yang dibangun di atas keserakahan. Kisah Sri dan Agus adalah pengingat yang menyakitkan. Tidak ada kekayaan yang sepadan dengan kedamaian jiwa. Jail pintas menuju kesuksesan sering kali membawa kita pada jurang kehancuran yang tak pernah terbayangkan.